Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lovenia Ihsan, nomor induk mahasiswa 200302110092. Saya dari kelas B, kelas Islam dan Kebudayaan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Apa sih itu akulturasi? Pengertian akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi merupakan hasil integrasi budaya asing ke dalam budaya kelompok tertentu atau lokal melalui interaksi sehingga unsur-unsur kebudayaan asing diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan karakteristik budaya. Lokal. Contoh akulturasi yang sering kita jumpai ialah dalam pembaruan kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, tradisi pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia ada dua periode. Periode pertama, tradisi pemikiran sebelum bersentuhan dengan paham pembaruan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Periode yang kedua, tradisi pemikiran yang berkembang setelah terpengaruh oleh mereka. Bagi masyarakat Indonesia, ritual bidang keagamaan sudah mendarah daging dan sulit ditinggalkan. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia sulit membedakan mana yang agama dan mana yang budaya. Karena budaya yang muncul di Indonesia yang semula berasal dari suatu agama berlangsung secara estafet sehingga sulit dibedakan mana yang budaya Islam dan mana yang bukan. Selanjutnya adalah akulturasi Islam dalam bidang pemikiran. Dalam pembahasan ini ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Nuruddin Ar-Raniri. Nama asli beliau adalah Nuruddin bin Ali bin Hasan bin Muhammad Hamid. Beliau hidup pada abad ke-17 dan beliau datang ke Aceh pada tahun 1644. Beliau ini berperan penting dalam Islamisasi di Aceh. Beliau menentang paham Hamzah Fansuri. Misalnya dalam hadis yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadis tersebut telah menyelewengkan oleh Hamzah Fansuri yang menyatukan manusia dan Tuhan. Tetapi menurut Nuruddin, hadis tersebut menyatakan bahwa barang siapa mengenal dirinya sebagai makhluk, maka dia akan mengenal Tuhannya sebagai Khalik. Tokoh yang kedua adalah Mangkunegoro IV. Nama aslinya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV. Lahir pada tahun 1809 dan wafat pada tahun 1881. Adapun di antara pemikirannya tercantum dalam karangannya yang terkenal, yaitu Wedatama, atau pengetahuan yang utama yang berisi ajaran. Di dalam Wedatama ada 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, mencari dan menuntut ilmu lahir batin agar hidup dan kehidupannya tidak mengalami kerusakan. Pelajaran yang kedua, menempa jiwa dan melaksanakan agama dengan tuntunan para ahli. Pelajaran yang ketiga, ilmu yang benar tidak selalu bersemayam pada orang yang lansia atau muda. Pada orang yang hina, asalkan mendapat rahmat Tuhan, pasti mampu ketempatan ilmu. Pelajaran yang keempat, bagi mereka yang saat beragama harus membuktikan satunya kata dengan perbuatan atau padunya ilmu dengan amal. Pelajaran yang kelima, menghayati ilmu harus dialasi dengan mengekang hawa nafsu dan tawakal. Pelajaran yang keenam, limpahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa harus ditebus dengan penghayatan mutlak
kesucian batin, menjauhkan diri dari watak angkara murka, dan melakukan sembahyang. Ada 4 macam sembahyang. Ada sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Poin yang terakhir ada akulturasi Islam dengan budaya dalam ritual keagamaan. Bidang ritual keagamaan atau upacara, sebelum agama Islam masuk ke Pulau Jawa, raja-raja Jawa sudah terbiasa melaksanakan upacara. Upacara raja ini disebut Raja Weda atau Raja Meda. Ternyata pengaruh upacara tersebut merambat kemana-mana. Bukan hanya di keraton saja, bukan hanya dalam bentuk tertentu, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Beberapa contoh ritual keagamaan. Ada selamatan yang disebut dengan wilujengan. Adalah suatu upacara pokok dari hampir semua ritual upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya. Dan penganut agama Jawi, khususnya Kuncoro Ningrat, biasanya menyebutkan selamatan biasa diadakan di rumah suatu keluarga dan dihadiri oleh anggota-anggota keluarga pria dengan beberapa tamu. Dan contoh terakhir ada upacara daur hidup, adalah upacara yang terkait dengan upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup manusia. Kuncoro mengatakan seperti halnya semua budaya di Indonesia, kebudayaan Jawa pun memiliki serangkaian upacara sendiri untuk menyatakan peristiwa penting panjang lingkaran hidup individu. Salah satu contohnya dalam upacara daur hidup adalah upacara kematian. Salah satu jalan yang dapat menolong keselamatan roh di alam akhirat adalah dengan menjalankan upacara atau sedekahan. Sedekahan diadakan dari saat meninggalnya sampai ke 1000 harinya. Biasanya di hari ketiga, di hari ke-7, dan di hari ke-40, di hari ke-100, dan ke-1000 harinya. Adapun upacara-upacara lainnya yang terkait oleh upacara daur hidup, misalnya tingkepan, melahirkan, memberi nama, memotong rambut, upacara menyentuh tanah, dan khitanan. Berikut penjelasan dari saya Lovenia Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.